Surat terbuka untuk Badan POM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pada yang terhormat Ibu Ketua BPOM, Ibu Penny. Salam kenal Bu, nama saya Dr. Richard. Mudah-mudahan Ibu pernah dengar nama saya, tapi kalau Ibu belum pernah dengar nama saya, salam kenal. Saya seorang dokter pemerhati skincare, ya, yang baik. Dan saya seorang reviewer skincare yang paling sering mengedukasikan ke masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan skincare yang BPOM, tentang manfaat skincare yang BPOM, dan juga bahaya skincare abal-abal. Saya juga sering banget mereview skincare abal-abal bagaimana. Saya juga pengen kasih tahu masyarakat bagaimana yang BPOM, bagaimana yang benar-benar BPOM, yang berbahaya bagaimana. Dan semua aturan itu saya ambil bukan dari aturan saya, tapi aturan BPOM. Jadi saya ada di garda terdepan mempromosikan tentang penggunaan produk yang BPOM, menjauhi produk yang berbahaya. Karena tugas saya adalah seorang dokter. Tapi saya kecewa banget. Kenapa? Karena kejadian kasus saya kemarin yang berlangsung 2 tahun. Bahkan saya sampai ditahan, ditangkap, dipenjara. Tidak ada sedikit pun unsur BPOM di sana membantu saya. Saya sangat kecewa. Karena sebenarnya sedikit ataupun banyak, kasus tersebut terjadi karena review skincare abal-abal tersebut. Kalau BPOM bilang, ini nggak ada hubungan dengan kami, ini adalah pencemaran nama baik, ini adalah hal yang pribadi. Nggak seperti itu juga. Saya juga nggak meminta kalian mendamaikan saya, kalian membela saya, enggak. Tapi karena ada substansi skincare di sana, dan itu sempat diperdebatkan, maka saya pengen ada kejelasan dari BPOM. BPOM nggak pernah menyimpulkan bahwa produk ini benar-benar memang berbahaya, ada hidroquinon dalamnya. Padahal semuanya sudah saya laporkan. Semua sudah saya laporkan sejak tanggal 29 Mei 2020. Bahkan kejadian sebelum saya kenal dengan KP. Dan saya sangat kecewa di mana kehadiran BPOM di sini. Dan untuk itu mari kita buka bersama, karena menurut saya masyarakat Indonesia berhak tahu tentang laporan saya dan tindak lanjutnya bagaimana. Saya akan bacakan. Jadi pada tanggal 29 Mei 2020, itu rombongan orang BPOM datang menemuin saya di Palembang. Katanya ditugaskan oleh direktur petinggi mereka. Jadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, dengan surat tugas RT 02019960520781, ya, bertanda tangan di bawah ini. Nama Aquirina Leonora, SSI Apoteker, Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Palembang. Nama Gustini SKM, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Palembang. Nama Eko Purwanto MSI Apoteker. Jabatan Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Palembang. Dan Dwi Korina SKM, PFM Ahli Muda Bidang Inforkom Balai Besar POM di Palembang. Telah melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Richard Limas, ya, dengan alamat klinik saya, pimpinan dan penanggung jawab sarana. Saya akan membacakan langsung hasilnya, ya. Jadi mereka datang diperintah oleh direktur mereka ingin memeriksa saya terkait konten saya tanggal 1 Februari, yaitu pada waktu itu saya mereview tentang body lotion Helwa, ya. Terjadi ada sedikit perdebatan, tapi mungkin saya akan ceritakan nanti detail. Saya akan bacakan dulu hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan: telah dilakukan tindak lanjut atas tayangan YouTube Dr. Richard Limas yang dipublikasi tanggal 1 Februari 2020. Senang banget saya. Begitu ini ditindaklanjutin, itu artinya begitu saya review, berarti yang ke depan review-review saya akan ditindaklanjuti. Seneng dong, ya. Berarti kan bermanfaat banget. BPOM juga menganggap saya itu bermanfaat dan bisa ditindaklanjutin oleh BPOM. Saya tahu negara Indonesia itu besar banget, luas banget, rakyatnya itu banyak banget, sehingga kan BPOM juga butuh bantuan. Dan saya kan di sini kan hadir untuk membantu BPOM, memberikan review, ngasih tahu tentang edukasi tentang produk yang abal-abal bagaimana, produk yang aman bagaimana. Dan ketika ditindaklanjutin oleh BPOM, saya tuh seneng banget. Tapi kok kejadiannya bisa jadi seperti ini ya? Pada waktu itu mereka sempat protes kecil, nggak kecil-kecil banget sih. Kata-kata padahal sudah BPOM. Karena begitu saya tunjukin produknya, beliau langsung ngomong, ini kan nggak BPOM. Ini nggak BPOM, Dr. Richard. Kenapa ditulisnya padahal sudah BPOM? Jadi kan seolah-olah nama kami jelek. Di sini kita harus melindungi nama, ya. Kalau menurutku sih yang harus kita lindungi ini adalah korban, ya, bukan nama, ya. Saya itu tidak pernah melindungi nama baik saya. Saya itu ingin melindungi korban supaya jangan pernah ada orang yang pakai lagi, supaya ada orang yang tahu bahwa isinya itu adalah hidroquinon. That's it, hanya itu. Tapi pada waktu itu dibilang kayak gitu punya, oke lah, nggak jadi masalah. Kita lanjut dulu, ya. Jadi produknya saya kasih lihat dan mereka langsung lihat, ini kan nggak BPOM.
Kenapa nggak dilaporin? Ibu, Pak, sudah saya laporkan. Semuanya sudah saya bawa ke BPOM sebelum saya buat konten. Tapi pada waktu itu BPOM melihat, dan pada waktu itu BPOM langsung bilang, ini kan nggak BPOM, selesai. Jadi BPOM menganggap itu aja sudah nggak BPOM, ngapain lagi harus kami periksa lagi, kayak gitu ya. Jadi saya ditolak mentah-mentah. Dan ini juga dimasukin di poin kedua. Menurut informasi Dr. Richard Limas, produk tersebut pernah diajukan pengujian ke Balai Besar POM di Palembang. Namun disampaikan oleh petugas bahwa sampel merupakan produk tanpa izin edar atau TIE. Jadi mereka sudah tolak. Terus ada obrolan, mereka juga ngomong bahwa konten yang saya lakukan ini sebenarnya bagus. Jadi mereka sendiri sudah review bahwa konten yang saya lakukan itu bagus, bermanfaat untuk masyarakat. Cuma ini judulnya loh Dr. Richard, jangan ngomong padahal sudah BPOM. Kan produknya belum BPOM. Sebenarnya saya juga nggak ngerasa salah sih, karena padahal sudah BPOM, itu kan maksudnya yang ngejual ngomongnya sudah BPOM. Memang benar, ada yang ngejual ngomongnya bahwa produk ini sudah BPOM. Dan di www.cekbepom juga, kita bisa lihat ada body lotion yang sudah di BPOM-kan. Meskipun barang yang dijual pada waktu itu berbeda, dan memang tanpa izin edar, nggak ada indikasi-indikasi BPOM-nya. Jadi menurut saya dari judulnya nggak ada salah-salah banget sih menurut saya. Tapi ya kalau itu membuat tersakiti dari pihak BPOM-nya, oke, akan saya revisi. Saya juga nggak mau debat kan. Ngapain kita debat cuma untuk judul? Karena menurut saya yang paling penting adalah masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi teredukasi, nggak ada korbannya. Apalah artinya sebuah judul? Kemudian Dr. Richard Limas melakukan pengujian ke laboratorium yang terakreditasi, yaitu PT Saraswati Indo Genetek, dan hasilnya positif mengandung hidroquinon. Hasil uji terlampir. Jadi ini laboratoriumnya juga terakreditasi dan sudah diketahui sendiri oleh BPOM juga ya. Jadi ini sudah dilampirkan juga, hasil labnya sudah saya lampirkan semuanya. Disampaikan ke petugas produk yang dibeli, itu dilakukan pengujian oleh Dr. Richard Limas. Dari sampel produk kosmetik yang ditunjukkan, produk kosmetik memang merupakan produk tanpa izin edar. Saya ulangi, dari sampel produk kosmetik yang ditunjukkan oleh saya, produk kosmetik memang merupakan produk tanpa izin edar. Jadi ini adalah bentuk kesimpulan. Jadi mereka sendiri melihat dan mereka sendiri sudah mengakui bahwa produk ini tanpa izin edar. Jadi sebenarnya tanpa dicek ke lab pun bahwa ini produk memang tanpa izin edar, atau dengan kata lain abal-abal. Hal ini dilihat dari kemasan label dan tidak ada izin edar yang disantumkan di sana. Ini diketik oleh mereka ya, bukan saya ngetik ya. Ini kop surat juga oleh mereka ya, oleh BPOM ya. Menurut informasi dari Dr. Richard Limas, produk kosmetik dibeli dari agen atau distributor resmi dan mereka menunjukkan izin edar BPOM. Produk dibeli dari Shopee di lapak Shelfa 123 pada tanggal 1 Oktober 2019. Bukti pembelian terlampir, sudah saya kasih lihat juga semuanya. Ini beli, tempat belinya, bahwa ini distributor resmi, tempat resminya juga. Dan juga saya ada screenshot juga bahwa mengatakan mereka bilang bahwa itu sudah BPOM. Dan sudah saya kasih juga pada waktu pemeriksaan ini. Jadi semuanya sudah saya kasih lengkap semuanya. Terhadap hal di atas telah dilakukan KIE kepada Dr. Richard Limas tentang cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa, bahwa dalam pembelian semua jenis produk harus dilakukan cek klik. Mereka kasih edukasi ke saya. Telah disampaikan juga aplikasi BPOM Mobile. Ini adalah produk barunya BPOM, di mana selain digunakan dalam pengecekan izin edar produk, juga dapat digunakan untuk pengaduan konsumen. Saya lapor resmi aja nggak ditanggepin, apalagi konsumen orang biasa yang lapor. Ya kayak gimana, saya juga jadi curiga di tangannya. Ini bertanya ya. Karena saya yang YouTube-nya 3 juta lebih subscriber aja, Instagram-nya banyak followers, TikTok-nya banyak followers, ngomong dan sudah berkasus, kasus saya viral kemana-mana, nggak ditanggepin oleh BPOM. Kayak gimana konsumen biasa ngelapor, pengaduan, ditanggepin nggak oleh BPOM? Ini nanya ya Bu ya, ini pertanyaan sih sebenarnya. Dan menurut saya BPOM harus hadir di tengah masyarakat, ya, karena jangan sampai ada korban. Terkait judul tayangan YouTube Dr. Richard Lee, telah disampaikan kepada Dr. Richard Lee bahwa untuk melakukan perbaikan atau revisi judul tayangan YouTube tersebut, dan Dr. Richard Lee akan segera memperbaikinya. Sebenarnya saya nggak mau, jujur aja, karena saya nggak salah. Tapi ya udahlah, datang ke sana cuma minta diperbaikin judul. Apalah artinya judul? Kalau cuma pengejudul diganti, terus habis itu semua laporan saya ditindaklanjuti,
Saya review abal-abal yang lain juga ditindaklanjuti. Apalah artinya semua judul? Jangankan judul, minta di take down aja saya take down. Yang penting masyarakat kan terbantu, korbannya nggak ada. Tapi jangan sampai kita ingin mengubah judul hanya untuk melindungi nama baik. Korbannya banyak tapi. Karena saya ngerasa kayak, ya udah, saya ngalah, saya ubah judulnya. Bayangin ya, kameramen saya itu sampai pengen ngomong apa? Kita ubah aja judulnya. BPOM minta diganti judulnya. Gak ada yang salah kan yang minta diganti judulnya. Akhirnya saya ubah judulnya. Katanya sudah BPOM, saya tanda tanya. Ya tapi menurut saya judulnya nggak substantif. Ini yang substantif adalah produk tersebut mana laporannya. Harus dikasih laporan ke masyarakat. Karena ini saya juga melaporkannya resmi. Dari Dr. Richard Lee diperoleh informasi terkait peredaran produk kosmetik Daviena Skincare Night Cream yang dikemas atau dilabel tidak mencantumkan izin edar atau TIE. Sudah dilaporkan juga. Kesimpulan, diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya hidroquinone, Helwa dan Daviena Skincare Night Cream tanpa izin edar atau TIE kemasan pot. Saya bacain lagi kesimpulannya. Diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya hidroquinone, Helwa dan Daviena Skincare Night Cream tanpa izin edar atau TIE kemasan pot. Pimpinan penanggung jawab sarana Dr. Richard Lee, Palembang, 29 Mei 2020. Petugas Aquirina Leonora SSI, Apoteker Gustini SKM, Eko Purwanto MSI, Apoteker Dwi Korina SKM. Pertanyaan saya, sudah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah berlalu. Apa hasil dari laporan ini? Kenapa masyarakat tidak berhak tahu apa hasil laporannya? Apakah karena produknya sudah tidak dijual lagi? Apakah karena produknya sudah diganti? Kalau kayak gitu caranya, enak banget Bu kalau kita jualan. Ketika saya mereview, orang kan semuanya akan gugup ya, semuanya akan takut ya. Terus merubah, merevisi, menjadikan hal yang BPOM. Terus yang lama menjadi hilang, baik-baik saja. Kalau kayak gitu caranya, tips jualan untuk laris manis di Indonesia adalah jual aja dulu yang abal-abal. Nanti kalau sudah Dr. Richard review, sudah viral Dr. Richard review, nanti diubah menjadi hal yang BPOM. Tenang aja, nggak akan disentuh karena produknya juga sudah tidak dijual lagi. Apalagi di Indonesia, kasus berjalan tuh lama. Ngelaporin orang itu 6 bulan, tahunan. Sempat kita ganti, produk yang nggak dijual lagi, hilang. Tanpa jejak. Ya, sangat kecewa sekali. Sebenarnya saya nggak minta ditanggapin, oh ya, Dr. Richard benar, KP-nya salah, artisnya salah. Enggak, saya hanya minta penjelasan mana laporan ini. Hasil dari pemeriksaannya bagaimana. Dan ini saya tidak tunjukkan hanya produk loh, saya tunjukkan tempat belinya, saya tunjukkan ini loh iklan dari mereka, semuanya saya tunjukkan jelas. Jadi kalau misalnya cuma datang ke sana ngelihat nggak ada lagi produknya, menurut saya itu tidak solusi. Karena jejak digitalnya itu semuanya masih ada. Saya sangat mencintai masyarakat Indonesia dan saya yakin Balai POM hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dan saya ingin dengan adanya kejadian kasus saya ini, kita sama-sama belajar. Baik saya belajar, dokter-dokter di luar sana juga belajar. Dan BPOM juga belajar agar pelajaran saya ini bermanfaat untuk masyarakat. Apa yang saya sampaikan, edukasi masyarakat yang saya sampaikan, itu sama persis dengan apa yang pengen disampaikan oleh BPOM. Koreksi saya kalau saya salah. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, saya minta yang di garda terdepan, itu bukan saya, tapi BPOM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nyampe ke petinggi-petinggi BPOM, mungkin nggak ketua BPOM, petinggi-petinggi BPOM bisa melihat dan bisa diluruskan. Karena masih banyak sekali skincare abal-abal di luar sana. Saya jadinya takut mau review. Kenapa? Saya nge-reviewin, nanti mereka ganti, mereka gugat saya, BPOM diam.